Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sebuah aturan dalam derivatif, yaitu aturan rantai atau chain rule. Tetapi sebelum kita masuk ke topik itu, kita kerjakan dulu assignment yang kemarin, yang trigonometrik. Saya kerjakan di sini, yang ganjil nanti yang genap akan saya kerjakan saat ketemu di kelas di Synchronous. Oke. Kita kemarin sudah mengerjakan assignment nomor 4, sekarang kita kerjakan nomor 5. Saya tulis soalnya dulu. GT sama dengan T pangkat 3 cos T, gitu ya. Jadi ini adalah U kali V, berarti U aksennya adalah 3T kuadrat, V aksennya min sin T, sehingga G aksen T sama dengan U aksen V plus UV aksen, ini sama dengan U aksennya 3T kuadrat, V nya adalah cos T, plus U, V aksen U nya T pangkat 3, V aksennya min sin, berarti yang bagian ininya langsung saja kita tulis min T pangkat 3 sin T, karena min dikalikan plus adalah min. Oke, nomor 7, H theta sama dengan kosekan theta plus E pangkat theta cot theta. Oke, yang bagian depan atau ini H aksen ya, H aksen theta, turunannya kosekan adalah minus kosekan cot minus kosekan theta cot theta. Nah, yang bagian belakang ini menjadi UV, U aksen V plus UV aksen, gitu ya, sama dengan min kosekan theta cot theta plus, ketika U nya E theta, U aksennya tetap E theta, V nya cot theta, kemudian plus U nya tetap E pangkat theta, kemudian V aksennya turunannya cot theta adalah minus kosekan theta. Kan di sini plus, di sini kita ganti min kosekan kuadrat theta, gitu ya. Oke, nomor 9. Y sama dengan X per 2 min tan X. Ini adalah U per V, ketika U nya adalah X, U aksennya adalah 1, ketika V nya 2 min tan X, berarti V aksennya bagian 2 nya 0 diturunkan, kemudian turunannya tan adalah sekan kuadrat min sekan kuadrat X, gitu ya. Oke, sehingga Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Dimasukkan saja rumusnya langsung, U aksen V 1 dikalikan 2 min tan X min UV aksen min kalikan min jadi plus sekan kuadrat X dibagi V kuadrat 2 min tan X dikuadratkan. Oke, nomor 11, Fx sama dengan sekan theta dibagi 1 plus sekan theta. Ini adalah U per V,
sehingga U aksennya sekan theta tangen theta, V aksennya sama, satu bagian satunya 0, bagian sekan tetanya sekan theta tan theta. Oke, sehingga F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. U aksennya sekan theta tan theta, kemudian min U-nya adalah sekan theta, V aksennya adalah sekan theta tan theta, sekan theta tan theta dibagi V kuadrat 1 plus sekan theta dikuadratkan. Oke, ini nomor 9 tadi ya, ini 9. Sekarang 11. Sorry, ini tadi 11. Iya, ini tadi 11. Ini 11. Ini 11, ini sekarang berarti 13. Y sama dengan sin X dibagi X kuadrat. Ini U per V, U aksennya cos X, V aksennya 2X. Y aksen, U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. U aksennya cos X, V nya X kuadrat, kemudian min U sin X dikalikan V aksen 2X dibagi X kuadrat dikuadratkan lagi, atau X pangkat 4 boleh. Oke, nomor 15. Nomor 15, Fx ini sama dengan X kalikan E X dikalikan kosekan X. Berarti kan di sini ada 3 fungsi. Ada polinomial, ada eksponensial, ada trigonometri. Berarti ini adalah UVW. UVW. Sehingga F aksen X-nya adalah U aksen V plus, U aksen VW, ada 3 ya. Ditambah UV aksen W, ditambah UVW aksen. 3 kali, karena 3 fungsi. Oke, di sini berarti kalau U-nya X, U aksennya 1, tulis 1, tidak apa-apa ya, tulis 1 nggak apa-apa, biar lihat. V-nya tetap EX, W-nya kosekan X plus U-nya X, V aksennya tetap E pangkat X, W-nya kosekan X, ditambah U-nya X, V-nya E pangkat X, W aksennya, karena W-nya kosekan X, maka W aksennya min kosekan X cot X, gitu ya. Min dikalikan min jadi plus, satunya nggak usah ditulis, nggak apa. EX kosekan X plus X, EX kosekan X min X, EX kosekan X cot X, gitu ya. Oke, yang bagian nomor genap akan kita kerjakan besok ketika ketemu di kelas. Jadi nomor 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 kita kerjakan di kelas. Kita sekarang masuk ke aturan rantai. Jadi prinsipnya aturan rantai itu digunakan ketika kita ketemu fungsi di dalam fungsi. Ini misalkan di sini Gx itu di dalam fungsi Fx. Nah, nanti bentuknya seperti apa kita lihat. Ketika ada fungsi seperti ini, maka di sini F aksennya itu F aksen Gx dikalikan G aksen X,
atau dalam bentuk seperti ini, maka df dx itu sama dengan df kecil dg kemudian dg dx. Kenapa disebut rantai? Karena ini adalah mata rantainya, dg-nya harus sama. Kalau di sini u ya harus sama-sama u gitu ya. Oke, nah nanti di soal-soal di belakangnya nanti akan ketemu bentuk baru. Oke, kalau kemarin kan kita ketemu d untuk ex, dx diturunkan itu tetap ex. Tapi ketika e-nya ini sebuah angka a, begitu bebas angka selain e ya, itu 2,778 dan seterusnya. Ketika angka, maka turunannya ditambahkan dengan perkalian ln a. Oke, nanti kita lihat pemraktekannya. Jadi saya akan kerjakan mungkin 6 nomor ini, kemudian sisanya untuk PR gitu ya. Oke, jadi kompositnya nomor 1 itu y sama dengan sin 4x. Biasanya kan kita sebelum ini kita hanya mengerjakan y sama dengan sin x, turunannya cos x. Tapi ketika sudah y sama dengan sin 4x, itu berarti ada fungsi di dalamnya, yaitu 4x-nya ini. Oke, saya tulis di sini ya. Y sama dengan sin 4x. Ini kita misalkan sebagai y sama dengan sin u. Sin u berarti kita sudah memisalkan u sama dengan 4x. 4x-nya ini diganti dengan u gitu ya. Dari sini kita sudah punya dua fungsi, yang satu y sama dengan sin u, yang kedua u sama dengan 4x. Yang y sama dengan sin u ini itu ya, itu bisa diturunkan ke u, dy du, dy du sama dengan cos u. Nah, ingat kalau y sama dengan sin x, dy dx cos x. Kalau y sama dengan sin u, dy du cos u, logis ya. Nah, dari sini kita bisa turunkan du dx. Du dx sama dengan 4. Nah, pasti yang dicari adalah dy dx, totalnya dy dx adalah dy du dikalikan du dx. Lihat, ini ada rantainya ini. Mata rantainya adalah ini. Jadi du, dy turunkan du dikalikan du dx itu ya. Dy du-nya ini, du dx-nya ini. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan dy du cos u dikalikan du dx 4. Atau biar tidak keliru nanti 4-nya taruh di depan. 4 dikalikan dengan cos u-nya kita balikkan lagi 4x. Jadi y sama dengan sin x, y sama dengan sin 4x, itu turunannya 4 cos 4x, ini 4 ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita lihat y sama dengan akar 4 plus 3x. Nih. Y sama dengan akar 4 plus 3x gitu ya. Atau ini sama dengan 4 plus 3x pangkat setengah gitu ya. Ini kita misalkan sebagai u pangkat setengah. Jika y sama dengan u pangkat setengah gitu ya, berarti kita sudah memisalkan dengan u sama dengan 4 plus 3x, ini adalah u gitu ya. Dari sini y sama dengan u pangkat setengah kita bisa turunkan dy du sama dengan setengah u pangkat min setengah. Dari sini kita turunkan du dx sama dengan 3, sehingga dy dx sama dengan dy du dx. Dy du nya setengah u pangkat min setengah, du dx nya 3. Kita gabungkan 3/2, u nya kita ganti
4 plus 3x pangkat min setengah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, gitu ya. Next, kita lihat soalnya. Nomor 3, soalnya mana? Yes. Penuh. Nomor 3, Y sama dengan 1 min X kuadrat pangkat 10. Di belakang ada ruangan enggak? Udah habis ya. Di depan. Oke, kalau gitu kita hapus saja. Sudah selesai ya. Kita hapus. Oke, nomor 3, Y sama dengan 1 min X kuadrat pangkat 10. Ini kita misalkan sebagai U pangkat 10. Berarti U sama dengan 1 min X kuadrat. Dari sini kita bisa hitung dy du sama dengan 10 U pangkat 9. Dari sini du dx sama dengan min 2x, sehingga dy dx sama dengan dy du dx. dy du nya 10, u nya kita ganti langsung 1 min x kuadrat pangkat 9. Pangkat 9 dari sini dikatakan du dx 2x, atau ya 20x 1 min x kuadrat pangkat 9. Oke, nomor 4, Y sama dengan tan sin X, gitu ya. Sama dengan kita misalkan sebagai tan U, berarti U sama dengan sin X. Dari sini dy du sama dengan secant kuadrat U, du dx sama dengan cos X. Sehingga dari sini kita bisa hitung dy dx sama dengan dy du dikalikan du dx sama dengan dy du nya secant kuadrat U. Secant kuadrat U nya diganti sin X. Sin X dikalikan dengan du dx nya cos X, gitu ya. Oke, next, kita hapus saja. Ini yang sedikit. Yes. Oke, nomor 5. Nomor 5, Y sama dengan E pangkat akar X. Akar X. Atau ini kita misalkan E pangkat U. Dengan U sama dengan akar X atau X pangkat setengah, gitu ya. Dy du tetap E pangkat U. Du dx setengah X pangkat min setengah. Sehingga dy dx sama dengan dy du dx. Dy du nya E pangkat U akar X, du dx nya setengah X pangkat min setengah, gitu.
Terakhir nomor 6, Y sama dengan sin E pangkat X sama dengan sin U dengan U E pangkat X dy du cos U du dx E pangkat X. Akhirnya dy dx sama dengan dy du dikalikan du per dx. dy du nya cos U nya adalah x, du dx nya x. Oke, dan seterusnya. Silakan nanti PR nya dilanjutkan, kita cocokkan pekan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.